Selamat datang di channel kami. Buku, dalam setiap zaman dan tempat selalu berada dalam posisi yang mulia sekaligus terkutuk. Ada buku yang berkisah tentang misteri atau buku dongeng. Berbicara tentang buku misteri, ternyata di dunia ada buku misteri yang belum dapat terpecahkan, dan bahkan telah menjadi kutukan bagi siapa saja yang membacanya. Dan yang paling mengerikan, beberapa meyakini jika buku misteri tersebut dibuat oleh iblis. Tidak semua buku memberikan manfaat, karena ada buku-buku di kehidupan manusia yang dianggap memiliki kutukan, mulai dari buku yang mengakibatkan 60.000 wanita kehilangan nyawanya, sampai buku setebal 620 halaman yang dipercayai ditulis oleh iblis dalam satu malam. Berikut adalah buku-buku yang dianggap terkutuk di dunia. Males Maleficarum. Males Maleficarum atau The Hammer of Witches adalah sebuah buku tentang penyihir yang cukup terkenal. Buku ini ditulis pada tahun 1486 oleh seorang pendeta Katolik sekaligus profesor teologi bernama Heinrich Kramer. Males Maleficarum dalam bahasa Latin berarti kutukan dan penyakit. Isi buku tersebut menjelaskan teori hukum dan teologis untuk mendukung pemusnahan penyihir. Heinrich sempat bertemu dengan seorang wanita yang dituduh sebagai penyihir. Di dalam pengadilan tidak ada bukti yang menyatakan kalau perempuan tersebut seorang penyihir, dan pada akhirnya wanita itu dilepas dan tidak terjerat hukum. Heinrich merasa itu tidak adil dan sangat membenci penyihir. Ia pun menuangkan semua pemikirannya terhadap penyihir ke dalam sebuah buku. Dari awal diliris tahun 1486 sampai akhir abad ke-18, buku tersebut menjadi pegangan yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan penyihir, dan berfungsi untuk memacu dan mempertahankan histeria pemburuan penyihir. Diperkirakan, ada sekitar 60.000 orang dibunuh dengan cara disiksa, dibakar hidup-hidup, sampai direbus hidup-hidup karena buku ini. The Orphan Story. Buku tersebut pertama kali ditulis pada tahun 1600-an dengan nama pena Andre de Leon, yang bercerita tentang seorang anak yatim piatu asal Spanyol yang meninggalkan Spanyol di usia 14 tahun untuk mengubah nasib dan menjadi seorang biarawan. Banyak yang berasumsi kalau buku itu ditulis oleh Martin de Leon Cardenas, seorang biarawan yang menjadi uskup agung Palermo. Tapi Martin tidak pernah menerbitkan bukunya. Diduga bahwa kalau bukunya diterbitkan takut terjadi masalah terhadap karir barunya sebagai seorang pendeta. Buku ini akhirnya disimpan sampai akhirnya menghilang. Namun pada tahun 1965, seorang akademisi Spanyol Belinda Palacios menemukan manuskrip dari The Orphan Story yang sudah hilang sekitar 365 tahun dan ingin mengerjakan kembali. Namun novel ini tidak boleh dipublish karena merupakan buku terkutuk. Sebelumnya ada orang lain yang mau mengerjakan novel tersebut dan mereka meninggal dengan cara yang misterius. 2 orang meninggal karena penyakit aneh, dan 1 orang meninggal karena kecelakaan mobil. Codex Gigas, sebuah manuskrip abad pertengahan terbesar yang ada di dunia. Buku ini memiliki 620 halaman, tebal 22 cm, lebar 1 meter dan berat 75 kg. Para peneliti menduga untuk membuat buku tersebut dibutuhkan lebih dari 160 lembar kulit hewan. Sejumlah ahli juga percaya bahwa kitab ini berasal dari biara Benediktin yang terletak di Podlasis, Bohemia. Naskah ini disusun oleh seorang biarawan bernama Hermanus Heremintus dalam bahasa Latin, Yunani, Ibrani, dan abjad Slavia. Isinya adalah ensiklopedia pengetahuan di abad pertengahan. Terdapat teks perjanjian baru dan lama, catatan peran Yahudi dan Romawi, hingga pandangan uskup tentang bumi, kosmos, agama, dan dunia. Tapi anehnya, salah satu halaman tepat di halaman 290 terdapat sebuah ilustrasi setan. Oleh karena itu Codex Gigas dipercaya sebagai Alkitab Iblis. Menurut cerita yang beredar, sang biarawan melanggar sumpah dan banyak melakukan dosa termasuk nafsu, kesombongan dan kerakusan. Ia kemudian dihukum mati, dibiarkan kelaparan lalu dikubur hidup-hidup. Untuk menghindari hukuman tersebut, sang biarawan berjanji untuk menulis sebuah buku yang berisi semua pengetahuan dunia hanya dalam waktu 1 malam. Dipercaya agar buku itu selesai, sang biarawan meminta bantuan iblis dengan melakukan perjanjian terlarang, dan sang iblis berjanji akan menyelesaikan buku tersebut dengan kesepakatan sang biarawan harus menyerahkan jiwanya kepada iblis.
Buku tersebut selesai ditulis dengan potret besar di tengah halamannya yang konon menjadi penghormatan untuk sang iblis. Tahun 1858, kejadian aneh terjadi saat Kodeks Gigas disimpan dan dipajang di National Library of Sweden. Seorang pustakawan terkunci di dalam suatu ruangan selama 1 malam, dan keesokannya dia ditemukan di bawah meja dalam keadaan mentalnya sudah terganggu. Saat ditanya apa yang telah terjadi, pustakawan tersebut menjelaskan telah melihat buku-buku melayang dan terlempar dari raknya, dan buku-buku yang melayang tersebut mengintari buku Kodeks Gigas dan semuanya terjatuh. Hanya Kodeks Gigas saja yang terbuka dan melayang di tengah-tengah ruangan. Tidak hanya itu, saat buku tersebut disimpan di perpustakaan kerajaan Swedia di Stockholm, pada tahun 1967 terjadi kebakaran di perpustakaan dan buku tersebut tetap selamat. Dunia ini penuh dengan misteri yang kadang bisa membuat kita heran, tidak percaya, atau merasa ngeri. Karena terkadang, sesuatu bisa terjadi di luar kemampuan nalar manusia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di petualangan seru berikutnya.